Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5751-5755. Channel Dongeng Donghua. Bab 5751. Harus dibawa pergi. Binatang komodo yang tiba-tiba muncul ini tak lain adalah ayah Saroye, Iwagura. Melihat binatang komodo yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka, murid Raja Kong Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui keduanya menyusut. Tanda kehidupan. Keduanya melihat tanda di antara alis Saroye, dan ekspresi mereka langsung menjadi sangat jelek. Ini adalah tanda darah unik dari klan Komodo. Tanda semacam ini hanya dapat diukir oleh anggota garis keturunan terdekat dari klan Komodo. Dengan menggunakan tanda kelahiran ini, Anda dapat menggunakan kekuatan darah untuk langsung mentransfer sebagian kekuatan tubuh dari kejauhan. Diteleportasi dari kehampaan, itu setara dengan bakat khusus klan Komodo. Jika tidak, bahkan beberapa ahli terbaik di alam semesta mungkin tidak dapat datang ke laut semesta selatan dari tanah air leluhur jauh klan Komodo dalam sekejap. Namun dikabarkan ada harga yang harus dibayar untuk mengaktifkan tanda kehidupan ini, tidak bisa diaktifkan begitu saja. Setiap kali diaktifkan maka sari kehidupan dan darah binatang Komodo akan terkuras kerusakan pada binatang itu. Ada beberapa kerusakan pada intinya sendiri, yang tidak dapat diubah. Memikirkan hal ini, keduanya tidak bisa tidak melirik Saroye lagi. Orang ini memiliki karakter yang sangat benar. Dia tahu bahwa mereka tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi demi Kaisar Iblis Darah, dia tidak takut kehilangan esensi kehidupan dan darahnya. Dan menggunakan tanda kehidupan memanggil Panggula untuk datang. Apakah Anda bersedia membayar harga seperti itu? Setelah Panggula tiba, aura teror yang tak terlihat melanda dunia. Dia pertama-tama melihat situasi saat ini, lalu melihat ke Saroye, wajahnya sangat jelek, dan dia tetap diam. Saroye buru-buru menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan berbisik, "Ayah. Apakah kamu lupa bagaimana aku mengajarimu sebelum pergi?" Mata Iwagura tajam menghadapi situasi hidup dan mati, atau sangat tidak berdaya sehingga kamu harus menyerahkan pengalamanmu, kamu dapat memanggil ayahmu. Sekarang, kamu benar-benar memanggil ayahmu dengan cedera ini. Kamu benar-benar membuatku terlalu sedih kecewa. Ayah, hati Saroye sakit, dan dia menundukkan kepalanya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa dia jelas telah mengecewakan ayahnya dengan mengaktifkan tanda kelahirannya. Di klan Komodo, jika ada anggota klan yang keluar untuk pelatihan, itu sama dengan mengesampingkan hidup dan mati meninggal di luar. Karena tujuan dari suku adalah tanpa mengalami kesusahan dan kematian, seseorang tidak dapat menjadi orang yang benar-benar kuat. Anakan yang masih muda harus dipukul hingga berdarah sebelum akhirnya bisa melebarkan sayapnya ke angkasa. Tapi sekarang, melihat ekspresi sedih Saroyela, Imagora mengerutkan kening, "Mari kita bicara dulu, apa yang terjadi?" "Ayah, alasan kenapa aku memanggilmu bukan nyawaku dalam bahaya, tapi untuk teman-temanku," kata Saroye buru-buru. "Temanmu?" Panggula menoleh, matanya tertuju pada Vajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui, dan Kaisar Iblis Darah yang tertindas, dan sedikit mengernyit. "Apakah ini orang tertindas yang kamu bicarakan?" Saroye berkata dengan tergesa-gesa, "Orang ini adalah teman yang saya temui dalam perjalanan ini. Karena dia ditekan oleh Vajra Arhat bermata delapan di alam Buddha Matahari Agung. Anak tidak bisa menutup mata, melihat temannya tertindas dan sekarat. Jika anak cukup bijak untuk melindungi dirinya dan hanya peduli pada dirinya sendiri, lalu orang seperti apa keturunan langsung dari marga Komodo itu? Kembali ke klan dan berbaring. Itu sebabnya anak itu mengaktifkan tanda kehidupan. Mintalah ayahku untuk menyelamatkan temanku, dan juga mintalah ayahku untuk membantuku." Saroye membungkuk dalam-dalam dan terdengar cemas. "Oh, itu saja." Nada suara Panggula sedikit melunak.
Dia tidak menyangka Saroye memanggilnya karena cinta dan kebenaran, bukan keserakahan akan hidup dan ketakutan akan kematian. Karena aku adalah temanmu, aku tidak akan duduk diam sebagai seorang ayah. Tubuh besar Panggula bergetar hebat, dan ledakan, aura monster bintang yang menakutkan menyapu seluruh dunia. Dan tiba-tiba mengenai cahaya Buddha yang diaktifkan oleh mata 8 pesona Vajra Arhat. Panggula, hentikan. Wajah Vajra Arhat bermata 8 berubah drastis. Serangkaian manik-manik Buddha segera muncul di tangannya. Ada suara nyanyian Sansekerta yang menakutkan di manik-manik itu, yang langsung memberkati penghalang cahaya Buddha tangan sendiri. Kamu sangat kecil, bocah dari alam Buddha Matahari Agung, beraninya kamu bertindak begitu lancang di depanku. Panggula mendengus dingin, ekspresinya tidak berubah, aura besarnya sudah meledak di penghalang cahaya Buddha yang mempesona, dan dia mendengar raungan besar bergema di seluruh dunia. Dan dengan keras, penghalang cahaya Buddha yang diaktifkan oleh Vajra Arhat bermata 8 meledak seketika seperti cangkang telur. Kekuatan cahaya Buddha yang awalnya menahan Kaisar Iblis Darah menghilang dalam sekejap, seolah-olah belum pernah muncul sebelumnya. Pada saat yang sama, kekuatan besar lahir, langsung membawa Kaisar Iblis Darah dan langsung menuju Saroye. Baiklah, biarkan temanmu segera menyembuhkan lukanya. Panggula meliriknya dan berkata dengan tenang. Aku, Saroye, aku. Kaisar Iblis Darah menatap Saroye dengan tatapan kosong, dengan ekspresi tidak percaya. Dia sudah putus asa, tapi dia tidak menyangka bahwa dia masih bisa diselamatkan. Kaisar Setan Darah, tolong sembuhkan lukamu dengan cepat. Jangan katakan apapun lagi. Saroye mengangkat tangannya, dan buah penyembuh suci muncul di depan Kaisar Gores Setan. Kamu dapat menggunakan buah ini untuk menyehatkan tubuh dan jiwamu, dan dengan cepat dapat mengisi kembali tubuh dan jiwamu yang sebelumnya rusak. Aku. Kaisar Iblis Darah melihat buah kehidupan di tangannya, dan tidak pernah membayangkan Saroye itu akan melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Itu akan memakan banyak biaya. Belum lagi yang lainnya, mengaktifkan tanda kelahiran saja pasti akan menghabiskan sejumlah uang. Dia, Kaisar Iblis Darah, sedang bepergian di lautan alam semesta, jadi tentu saja dia bukanlah seorang pemula yang tidak tahu apa-apa. Tak perlu dikatakan lagi, masih banyak lagi. Saroye menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun kita bukan saudara dalam hidup dan mati, kamu dan penguasa kota Jinhu membuat keputusan karena aku. Jika kamu secara langsung mengkhianatiku, jadi secara alami aku tidak akan peduli dengan hidup atau matimu, tetapi karena kamu belum mengkhianatiku, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian. Ini adalah prinsip perilakuku sebagai binatang buas. Kaisar Iblis Darah menatapnya dengan tatapan kosong. Dia memegang buah di tangannya dan mengangguk sedikit. Meskipun Saroye mengatakan demikian, hatinya masih terasa berat. Dia tidak sombong, dan segera mengambil buah kehidupan. Nafas kehidupan yang melimpah dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Kaisar Iblis Darah segera mulai memulihkan tubuhnya. Haha, binatang komodo kecil ini cukup penyayang dan saleh. Dalam kehampaan dimensi tinggi, Budi dan Qin Chen semua menonton adegan ini, termasuk transmisi suara Saroye, yang semuanya diblokir oleh mereka di kehampaan dimensi tinggi. Lapisannya terdengar jelas tanpa ada halangan apapun. Melihat perspektif dimensi rendah dari perspektif dimensi tinggi seperti seseorang yang melihat melalui botol kaca untuk melihat semut di dalamnya. Sangat jelas terlihat, tetapi semut sama sekali tidak dapat merasakan bahwa ada makhluk jauh di atas mereka saat ini. Mengamati setiap gerakan mereka. Pada saat ini, setelah Panggula menyelamatkan Kaisar Iblis Darah, matanya beralih ke Vajra Arhat bermata 8 dan Meng Tianhui. Vajra Arhat bermata 8 menatap Panggula dan berkata dengan marah, Panggula, apa maksudmu? Panggula menatap ke arah Vajra Arhat bermata 8 dan berkata dengan tenang, seharusnya saya yang menanyakan pertanyaan ini kepada Anda. Mengapa, Anda, alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, ingin menyerang klan binatang komodo saya? Siapa memberimu keberanian? Petik 2. Boom. Aura menakutkan keluar langsung dari tubuh Panggula. Vajra Arhat bermata 8 berkata dengan wajah jelek, Panggula, meskipun klan komodo Anda kuat, kami, alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, tidak hanya untuk Anda intimidasi. Anda bisa bertanya pada Saroye,
siapa anakmu? Pertama, bunuh Sinantian, murid guruku, biksu suci agung yang baik, dan pemimpin kerajaan mayat, yang berada di bawah komando klan Tian. Kami di sini hanya untuk menyelidiki kebenaran. Oh, Panbula mengerutkan kening, benarkah? Apakah ada hal seperti itu? Dia menoleh ke arah Saroye, nak, apakah mereka mengatakan yang sebenarnya? Ya, ayah, kerajaan mayat dan Sinantian melakukan banyak hal jahat di sini. Nanxian Xianhai telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Heyer dan kedua temannya tidak tahan lagi, jadi mereka membunuh pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian melakukan keadilan bagi surga. Fajra, kami tidak ingin mempermalukanmu. Kami, Alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi, untuk sementara dapat mengabaikan putramu hari ini, tetapi kami harus menyingkirkan Kaisar Iblis Darah ini. Boom! Setelah kata-kata itu jatuh, Fajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui dan banyak penjaga penegak hukum di belakangnya mengambil langkah maju dan meledak dengan niat membunuh. Dia tahu dengan jelas bahwa dia bukan tandingan Panbula, bahkan jika mereka bergabung, tetapi saat ini, dia secara naluriah menyatukan Alam Buddha Matahari dan klan Surgawi. Hanya demi wajah klan besar. Jika tidak, jika berdasarkan beberapa kata Panbula ini, mereka akan langsung mundur dan menyebarkan berita, di manakah dia akan menempatkan wajah Alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi. Berjalan menuju surga. Pamula mengabaikan kata-kata Fajra Arhat bermata delapan dan yang lainnya, malah dia menoleh dan menatap Saroye dengan curiga. Dia tahu betul sifat putranya. Kapan dia menjadi begitu benar? Klan Komodonya terkenal di alam semesta. Meskipun dia tidak berbuat baik atau jahat, dia berbeda dari jenis kekuatan yang menganggap dirinya baik dan suka melakukan hal-hal tercela atas nama keadilan bagi surga orang baik, apalagi dirinya. Anakku bukan tipe orang yang ibu suci, jadi bagaimana bisa dia tiba-tiba bertindak atas nama surga? Orang-orang yang terbunuh adalah orang-orang dari klan Surgawi dan Alam Buddha Matahari Agung. Dan mereka juga bercampur dengan penguasa kota kerajaan Yong dan seorang kaisar yang tidak terlihat seperti orang baik. Sesuatu yang aneh. Langit. Bab 5752. Tidak takut masalah. Nak, tolong beritahu aku, ayah, apa yang terjadi? Panbula mengirim pesan. Terlebih lagi, bagaimana dengan saudara laki-laki? Dengan status penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah, bagaimana dia bisa menjadi saudara bagi putranya sendiri? Ketika Saroye mendengar kata-kata itu, dia sedikit terkejut dan ragu-ragu. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, kekuatan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya datang dalam kehampaan yang gelap. Bahaya! Lonceng alarm berbunyi di benak Saroye, merinding muncul di sekujur tubuhnya, dan dia merasa seperti berada di jurang yang dalam. Akan mati. Saroye langsung merasakan bahwa begitu dia mengatakan sesuatu tentang alam semesta awal, dia akan mati secara misterius sebelum dia bisa mengatakannya. Ini adalah intuisi yang dalam, dan juga naluri klan Komodo miliknya. Sepertinya tempat itu adalah tempat terlarang dan tidak bisa diekspos sama sekali. Jika tidak, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkannya. Perasaan kematian yang menakutkan membuat tubuh Saroye gemetar tanpa sadar. Melihat keadaan Saroye, pupil mata Imagora tiba-tiba menyusut. Ada yang salah. Keadaan Saroye saat ini seperti sedang diancam. Ini pertama kalinya dia melihat perasaan gemetar seperti itu pada putranya. Apa yang terjadi? Apakah ada sesuatu yang mengancam putranya ke arah itu? Hati Pamula terasa dingin. Sebelum Saroye berbicara, dia secara naluriah melihat ke arah alam semesta aslinya. Meskipun gerakannya sangat halus, namun tetap ditangkap langsung oleh ayahnya. Memikirkan hal ini, Bankula segera melihat ke posisi yang dilihat Saroye sebelumnya. Sepasang pupil emas langsung berubah menjadi langit yang penuh bintang dan alam semesta. Cahaya pupil yang tak terlihat tiba-tiba meledak, mengintip ke arah ujung langit berbintang yang jauh. Berani-beraninya mengancam ahli warisnya, apapun yang ada di sana, dia tidak akan pernah memaafkannya. Martabat marga Komodo tidak bisa diinjak-injak. Ledakan. Di bawah kekuatan mengerikan Imagora, murid-muridnya menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan melihat ke arah lokasi alam semesta yang asli. Namun,
Saat matanya tertuju ke arah itu, rasa ngeri yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di benaknya, membuat alarm berbunyi keras. Jangan mencongkel. Jangan mencongkel. Jangan mencongkel. Suara peringatan gelap yang berasal dari garis keturunan dalam kelompok etnis bergema dengan keras di benaknya, menyebabkan bintang muncul di matanya dan getaran di sekujur tubuhnya. Itu. Panggula buru-buru membuang muka, terengah-engah, dan seluruh tubuhnya terguncang hebat. Pikirannya berdengung, dia pusing, dan dia terengah-engah, seperti orang tenggelam yang hampir tenggelam. Tabu apa saja yang ada di tempat itu? Iwagura terengah-engah. Dia jelas-jelas adalah bintang laut kosmik dan hewan berdarah dingin, tetapi pada saat ini, sisiknya dipenuhi butiran keringat yang lebat, semuanya berlumuran keringat dingin. Terlalu menakutkan. Panggula merasa takut di dalam hatinya. Saat dia mencoba mengintip ke arah itu barusan, nalurinya dari suku tersebut membuatnya merasa jika dia tidak melihat ke masa lalu dan benar-benar mengintip ke tempat yang tidak diketahui itu. Bahkan seseorang yang lebih kuat darinya. Dia tidak akan mampu melakukannya. Dia akan mati dengan tenang, tanpa penyebab kematian yang jelas. Itulah kekuatan terlarang. Jantung Panggula bergetar, dan dengan satu klik, di benaknya, skala sederhana seperti cakram retak sedikit, dan salah satu sudutnya hilang. Sisik pelindung yang diberikan nenek moyang kita, sebenarnya retak. Ia memegang posisi tinggi di marga Komodo, dan timbangan ini merupakan timbangan pelindung yang diberikan kepadanya oleh nenek moyang tertua marga Komodo mereka. Sisik-sisik ini dapat menahan kekuatan menakutkan yang tidak diketahui, yang setara dengan memberinya kehidupan ekstra. Tapi sekarang, skala leluhur klan ini telah retak. Tidak mungkin, dengan kekuatan leluhur klan, sisik pelindung yang diberikan orang tuanya padaku benar-benar retak sekarang. Apa yang ada di dalam hati Yamula? Itu adalah timbangan dari nenek moyang klan Komodo, makhluk tertua dan terkuat di Laut Kosmik. Selama bertahun-tahun berjalan di Laut Kosmik, ini adalah pertama kalinya ia menemukan kekuatan yang dapat memecahkan timbangannya leluhur. Tidak ada mata yang mengintip. Saat ini, Panggula hanya memiliki satu pikiran di dalam hatinya, yaitu segera keluar dari sini. Pantas saja putranya tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan sebelumnya. Bagaimana putranya bisa mengakses kekuatan semacam ini? Saroye, kamu tidak perlu mengatakannya. Jangan membicarakannya. Jangan membicarakannya. Jangan mencampurinya. Jangan beritahu ayahmu tentang apa yang kamu temui di sini sebelumnya. Aku tidak ingin mendengar tentang ayahmu. Bukan hanya ayahmu dan aku. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun. Panggula buru-buru memperingatkan putranya, karena takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Putranya pasti menemui keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan, dan dia juga terlibat dalam pihak lain, dan ada hubungan sebab akibat dan misterius. Untungnya, pihak lain tampaknya tidak memiliki terlalu banyak kebencian, jika tidak, dengan kekuatan pihak lain, mereka akan dapat dengan mudah membunuh semua orang yang hadir. Namun yang tidak dipahami Imagora adalah Saroyela baru saja keluar untuk berlatih, jadi bagaimana dia bisa menghadapi hal yang begitu menakutkan. Panggula, jangan berpikir bahwa kamu bisa lolos dengan berpura-pura tidak berbicara. Kamu harus memberikan penjelasan kepada alam Buddha Matahari Agung dan klan Surgawi tentang masalah ini. Untuk waktu yang lama, dan tubuhnya menjadi sangat aneh. Setelah gemetar beberapa kali, Vajra Arhat bermata delapan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ya, klan Surgawi saya harus memberikan penjelasan tentang masalah ini. Meng Tianhui juga mengambil langkah maju, matanya dingin dan tegas. Itu adalah masalah martabat keluarga yang besar, dan dia tidak bisa memberikan kelonggaran apapun. Aku akan memberikannya pada ibumu. Panggula mengumpat dengan marah, tiba-tiba mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali. Murid Vajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui tiba-tiba menyusut. Ledakan. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, seluruh tubuh mereka langsung diselimuti oleh kekuatan misterius, lalu mereka ditampar dengan keras, wajah mereka langsung bengkak. Dan mereka muntah darah dan beberapa gigi patah di tempat langit berbintang yang sama, dia berbalik karena kaget dan marah, menunjuk ke arah Panggula dengan gemetar. Dan terlalu takut untuk mengucapkan sepatah kata pun. Pupil vertikal emas Panggula menatap Vajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui,
dengan niat membunuh mengerikan yang tak ada habisnya muncul di matanya, dan berkata dengan marah. Jika kalian berdua berani berbicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, saya akan menembakmu sampai mati. Status seperti apa yang harus kamu tanyakan padaku? Aku sudah bertanya, pemimpin kerajaan mayat dan Sinantian dibunuh oleh anakku, Pangula. Jika kamu ingin balas dendam, kamu bisa, tidak masalah, datang ke klan Komodo. Jika aku, Komodo, mengerutkan kening, nama belakangnya adalah sama seperti dua kekuatan utamamu. Pangula sangat marah. Jika bukan karena sekelompok pengganggu di depannya, bagaimana dia bisa hampir mendapat masalah dengan keberadaan yang begitu menakutkan? Aku hampir mati sekarang. Orang-orang ini masih mengomel di sini. Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui memandang Pangula dengan ngeri, gemetar karena marah, dan berkata dengan kejang. Pangula, jika Anda bersikeras menindas yang kecil dengan yang besar, maka tidak ada yang bisa kami lakukan, dan kami tidak akan menghentikanmu. Tapi kedua klan kami tidak berusaha menghadapi Saroye ini. Kami hanya ingin menangkap Kaisar Iblis Darah atau penguasa kota Ember Emas. Untuk kedua orang ini, kalian, klan Komodo, harus bertarung melawan kami berdua kekuatan besar. Bukankah itu terlalu berlebihan? Pada saat ini, baik Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui ingin berbalik dan melarikan diri. Dengan status Pangula, hanya Biksu Suci Agung dan tetua klan Surgawi bisa mengatasinya. Mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali. Namun jika menyangkut martabat suatu suku, mereka tidak berani berbalik dan melarikan diri, jika tidak mereka akan dihukum ketika kembali ke suku tersebut. Apakah itu terlalu berlebihan? Pangula menatap Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui, lalu pada Kaisar Iblis Darah dan keduanya, dan berkata dengan dingin. Kalau begitu aku dapat memberitahumu, karena kedua orang ini adalah saudara laki-laki anakku, maka klan Komodo saya aman. Saat dia mengatakan ini, tubuh Imagora meledak dengan niat membunuh. Jika kalian berdua berani menyentuh sehelai pun rambut mereka, klan Komodo saya akan bertarung dengan kalian berdua. Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencoba menyentuhnya. Coba sentuh mereka. Mendengar perkataan Pangula, wajah Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui tiba-tiba menjadi sangat muram. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga tercengang. Mereka juga tidak menyangka bahwa senior Pangula akan benar-benar menjadikan klan Surgawi dan alam Buddha Matahari Agung demi mereka berdua. Bagaimana Anda bisa begitu berbudi luhur? Dibandingkan dengan dua kekuatan utama klan Surgawi dan alam Buddha Matahari Agung, mereka sangat kecil sehingga tidak ada bedanya dengan semut. Senior Pangula sangat bertekad untuk melindungi mereka. Kaisar Iblis Darah dan penguasa kota Jinhu seolah-olah mereka berada dalam mimpi saat ini, dan itu terasa sangat tidak nyata. Di seberangnya, Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui gemetar karena marah. Pangula, sebaliknya, menatap mereka berdua dengan tenang, matanya sangat acuh tak acuh, tapi di balik ketidakpedulian itu ada niat membunuh yang tak ada habisnya. Selama pihak lain berani mengatakan tidak, dia akan benar-benar berani mengambil tindakan. Pecahnya perang antara tiga kekuatan besar memang menjadi masalah besar, namun jika karena adanya tabu di baliknya, maka hal tersebut worth it. Dia sudah bersiap untuk kemungkinan terburuk. Masalah besar, bertengkarlah. Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui gemetar karena marah untuk waktu yang lama. Akhirnya, setelah terdiam lama, mereka menatap Pangula dan Saroye dengan marah, lalu berbalik dan pergi. Bahkan tidak berani mengucapkan kata-kata kasar. Jika Anda tinggal lebih lama lagi, Anda hanya akan mempermalukan diri sendiri. Setelah melihat Fajra Arhat bermata delapan, Meng Tianhui dan yang lainnya pergi, Pangula menoleh untuk melihat ketiga Saroy. Oke, kalian bertiga baik-baik saja. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah berkata dengan tergesa-gesa, Senior, saya terus menyusahkanmu. Ayah, maafkan aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Saroye pun berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang kamu bicarakan? Klan Komodo kami selalu saleh dan kami tidak pernah takut akan masalah. Pangula diam-diam melihat sekeliling dan berkata dengan arogan. Bab 5753. Masyarakat Naga Hitam. Dalam kehampaan dimensi tinggi.
Melihat tindakan Pangula, Kaisar kuno tidak bisa menahan senyum, orang kecil ini cukup pintar. Qin Chen dan yang lainnya melirik ke arah Kaisar kuno. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya, mereka semua memahaminya. Dengan Kaisar kuno di alam semesta awal, ada sebab dan akibat yang besar. Jika orang biasa berani membongkar atau membocorkan sedikit pun dari alam semesta awal, tidak perlu melakukan apapun hanya sebab dan akibat yang kuno Kaisar yang diam-diam meninggal akan memberi mereka sepotong kue. Di tempat itu, jiwanya hancur dan jiwanya padam. Inilah kengerian keberadaan dimensi tinggi. Terus terang, bahkan di ujung kehampaan, pihak lain dapat dideteksi melalui induksi sebab akibat. Ayah, apa yang terjadi di sini? Saroye ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tapi Pangula, yang berlumuran keringat dingin, buru-buru menyela, apa yang terjadi di sini? Apa yang bisa terjadi di sini? Mengapa kamu tidak bertindak sopan saja, melakukan keadilan bagi surga, dan membawa kedamaian bagi ayahmu? Untuk membawa perdamaian ke anakmu, lalu apa? Itu tanggung jawab ayahmu, kamu tidak perlu mengambil hati itu. Saroye tertegun. Mengapa ayah saya begitu mudah diajak bicara? Dia tidak seperti ini sebelumnya, sangat serius. Oke, jangan khawatir. Jika ada yang harus kamu lakukan, telepon saja aku. Ayahku akan mengurus masalah antara klan surgawi dan alam Buddha Matahari Agung untukmu. Hal yang sama berlaku untuk kedua temanmu. Selama karena kamu tidak melakukan kejahatan dan menemui masalah apapun di kemudian hari, gunakan saja nama marga Komodo saya. Nama marga Komodo saya masih berpengaruh di lautan kosmik ini. Saya tidak akan tinggal di sini lagi, ada yang harus dilakukan untuk ayahku, jadi aku pergi dulu. Kamu, lakukan yang terbaik. Pangula melirik ke arah Saroye, tidak berani tinggal di sini lebih lama lagi. Dengan keras, tubuh besarnya langsung lolos ke kehampaan tak berujung. Alam semesta dan tiba-tiba menghilang. Ini, berangkat sekarang. Saroye terkejut ketika dia melihat ayahnya datang dan pergi begitu dia mengatakan dia akan datang. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga berada dalam mimpi. Akankah mereka memiliki pendukung di masa depan? Mereka berdua buru-buru membungkuk kepada Saroye dan bersyukur. Mereka tahu jika bukan karena Saroye, mereka pasti sudah mendapat masalah sebelumnya, dan bahkan mati di sini tanpa ada yang membela mereka. Semua ini diberikan oleh Saroye. Saroye melambaikan tangannya, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku tidak tahu kenapa ayahku mengatakan itu sebelumnya. Alasan kenapa aku membantumu adalah karena kamu tidak melanggar perjanjian kita sebelumnya dan kamu layak membantuku. Aku, Saroye, meskipun dia bukan orang baik, dia tidak akan pernah melakukan apapun untuk menipu orang lain. Baru pada saat itulah Kaisar Iblis Darah memahami alasan tindakan Saroye sebelumnya, dan mau tidak mau mengeluarkan keringat dingin. Untungnya, dia belum membocorkan apapun tentang alam semesta awal sebelumnya. Jika memang ada, Saroye tidak akan bersedia membantu. Saroye, apakah pantas bagimu melakukan ini pada alam semesta awal? Ya, hal besar seperti itu pernah terjadi di sini sebelumnya, dan orang dewasa itu tidak pernah datang ke sini, jadi bukankah menurutmu kita tidak perlu mengambil tindakan itu? Disalahkan. Kaisar Iblis dan penguasa kota Jinhu berkata dengan cemas. Tetapi lakukan perbuatan baik dan jangan bertanya tentang masa depan. Saroye menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apakah orang itu membutuhkan kita atau tidak, kita hanya perlu melakukan hal kita sendiri dengan baik. Bagi orang-orang di bidang bintang laut semesta selatan, makhluk telah memberikan kontribusi. Dalam kehampaan, mendengarkan percakapan antara Saroye dan yang lainnya, Kaisar kuno tersenyum dan memandang Qin Chen. Qin Chen nak, ketiga orang ini tinggal di sini karena kamu, mengapa kamu tidak pergi ke sana? Bakat dan latar belakang binatang komodo ini masih di sana. Ya, jika Anda ingin berjalan di lautan alam semesta di masa depan, membawanya bersama Anda akan menyelamatkan Anda dari banyak masalah. Qin Chen berpikir sejenak dan tertawa, kalau begitu mari kita bertemu, mereka bertiga dapat dianggap membantu saya. Sibuk. Setelah mengatakan ini, Qin Chen melangkah maju dan muncul dari Gao Dimension. Di depan bidang bintang yang rusak, Saroye dan tiga lainnya masih berbicara,
ketika tiba-tiba, bas, kekosongan di belakang ketiga orang itu tiba-tiba berfluktuasi. Saat berikutnya, sosok yang memancarkan aura yang membuat jantung berdebar keluar dari kehampaan dan muncul di belakang ketiga orang itu dalam sekejap. Merasakan fluktuasi di belakang mereka, mereka bertiga terkejut dan berbalik dengan tergesa-gesa. Ketika mereka melihat itu adalah Qin Chen, mereka buru-buru memberi hormat karena terkejut dan berkata, "Tuan, mengapa Anda ada di sini? Telah menyebabkan hal besar di sini. Saya tidak bisa datang dan melihatnya." Qin Chen memandang mereka bertiga sambil tersenyum. Ledakan. Ditatap oleh Qin Chen, Saroye dan tiga lainnya merasakan pikiran mereka berdengung. Bahkan jiwa mereka sepenuhnya dimata-matai oleh Qin Chen. Tidak ada pikiran atau tindakan yang bisa lepas dari pandangan lawan pertemuan sebelumnya dengan Fajra Arhat bermata delapan dan Meng Tianhui, pemimpin penjaga penegakan hukum klan surgawi. Kenapa kita tidak bertemu satu sama lain selama beberapa hari, dan aura pria ini jauh lebih menakutkan dari sebelumnya. Saroye ketakutan, dan buru-buru menundukkan kepalanya, diam-diam ketakutan. Memiliki darah binatang Komodo, dia merasakan perubahan paling kuat pada Qin Chen. Itu adalah kekuatan yang jauh lebih unggul dari garis keturunan klan Komodo. Yang mulia, Anda tertawa. Sebelumnya, para guru dari dunia Buddha dan orang-orang kuat dari klan surgawi datang ke sini untuk menyelidiki penyebab kematian Si Nantian, pemimpin kerajaan mayat dan pemimpin kerajaan Nandou. Kami juga tidak dapat memahami apa yang dilakukan pihak lain, jadi saya telah mengambil tanggung jawab pada diri saya sendiri. Dan mohon maafkan saya jika saya telah menyinggung perasaan Anda. Saroye menundukkan kepalanya dan buru-buru menjelaskan. Dan jangan khawatir, Tuan, kami akan melakukannya. Jangan pernah membocorkan informasi apapun tentangmu dan Prime Universe. Jangan percaya, jika kamu bertanya kepada mereka berdua, jika mereka berbohong, aku akan disambar petir dan mati. Saroye bersumpah dengan tergesa-gesa. Ya, kami pastinya belum membocorkan apapun tentang Anda, Tuan. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah juga berkata dengan tergesa-gesa. Dahi ketiga orang itu dipenuhi keringat dingin. Hahaha, jangan khawatir, aku tahu semua yang kamu lakukan. Qin Chen tertawa dan memandang Saroye, anakmu juga memanggil ayahnya, tapi lelaki tua itu tampaknya gelisah. Dia baru saja selesai menyelesaikan impian klan surgawi. Tianhui dan Fajra Arhat bermata delapan dari alam Buddha Matahari Agung pergi dengan tergesa-gesa dan tidak tinggal untuk duduk. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Saroye dan mereka bertiga semua tercengang, mata mereka tiba-tiba melebar, Tuan. Anda tahu, saya sedang menonton dari dekat, tentu saja saya tahu, ledakan. Mereka bertiga merasakan pikiran mereka berdengung, dan pada saat yang sama mereka terkejut, punggung mereka dipenuhi keringat dingin. Dan hati serta kantong empedu mereka terbelah karena ketakutan. Yang mulia, apakah Anda memperhatikan keseluruhan prosesnya? Bagaimana ini mungkin? Perlu dicatat bahwa mereka yang ada di sini sebelumnya bukan hanya Meng Tianhui, pemimpin penegak hukum klan surgawi, tetapi juga Fajra Arhat bermata delapan dari alam Buddha Matahari Agung. Dan bahkan master seperti ayahnya Pangula. Jika orang dewasa ada di dekatnya, mengapa orang-orang ini tidak menyadarinya? Salah, bukannya dia tidak menyadarinya. Mengingat tindakan ayahnya sebelumnya, Saroye merasa terkejut. Mungkinkah ayahnya menyadari sesuatu? Tetapi jika sang ayah sadar akan orang dewasa, mengapa dia bersikap seperti ini? Dengan status ayahnya di klan, dia telah melihat banyak pria kuat, jadi dia tidak akan bersikap kasar, bukan? Kecuali, saya memikirkan sebuah kemungkinan. Saroye tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan matanya membelalak. Mungkinkah? Di samping itu, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah bukanlah orang bodoh karena mampu bertahan hidup di selatan ini. Laut semesta selama bertahun-tahun. Mereka jelas memikirkan sesuatu. Ini. Mereka melirik Qin Chen di depan mereka, dan jantung mereka berdebar kencang. Itu bisa membuat senior Panggula terlihat seperti sebelumnya, dan asal-usul orang dewasa di depan mereka mungkin jauh lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Oke, jangan terlalu banyak berpikir. Qin Chen memandang mereka bertiga sambil tersenyum, yang membuat mereka takut.
Dia tersenyum dan berkata, saya tidak cocok untuk maju sebelumnya. Anda telah melakukannya dengan baik. Kalau begitu, penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah. Saya menunggu. Penguasa kota emas kota Ember dan Kaisar Iblis Darah gemetar dan memberi hormat dengan tergesa-gesa. Wilayah kerajaan mayat dan kerajaan Buddha Nando akan dikelola oleh kalian berdua mulai sekarang. Saya harap tidak akan ada banyak kekacauan di wilayah saya di masa depan. Bisakah Anda melakukan itu? Qin Chen melihatnya dengan tenang. 2 orang. Itu bisa dilakukan. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah berkata dengan tergesa-gesa, termasuk wilayah tempat kami berada, kami juga akan siap membantu Anda mulai sekarang. Kota Kerajaan Yong. Qin Chen memandang penguasa kota Jinhu dengan bingung. Penguasa kota Jinhu buru-buru berkata, saya adalah penguasa kota negara bagian Yong, dan itu bagus, tetapi kota-kota di wilayah negara bagian Yong selalu berada di bawah yurisdiksi penuh penguasa kota, dan bahkan sumber dayanya dikelola oleh tuan kota. Anda hanya perlu membayar sejumlah pajak dan biaya setiap tahun. Saya bersedia menghapusnya. Selain sumber daya kerajaan Yong, semua sumber daya yang tersisa akan didedikasikan untuk Anda. Saya juga sama. Kaisar Iblis Darah juga berkata dengan tergesa-gesa. Selain sumber daya di wilayah saya yang perlu diserahkan kepada Asosiasi Naga Hitam, sisa sumber daya juga dapat didistribusikan sendiri. Saya ingin menyerahkannya kepada Anda, Tuan. Masyarakat Naga Hitam. Qin Chen bingung. Kaisar Iblis Darah melanjutkan, itu adalah kekuatan gelap kuno di Laut Semesta Selatan. Ia bersaing dengan kerajaan Yong dan kekuatan lainnya. Hanya setelah bergabung dengan masyarakat Naga Hitam kita dapat mengendalikan sebagian bidang bintang di sini tanpa diserang oleh kerajaan Yong dan lainnya. Penindasan kekuatan. Qin Chen mengangguk, itu saja. Anda tidak perlu menyerahkan semua sumber daya Anda kepada saya. Ikuti saja aturan alam semesta kerajaan Buddha Nando bagi saya. Ada lebih dari 200 bidang bintang. Mulai sekarang, Anda adalah putra saya. Jika Anda memiliki kesulitan, Anda dapat memberitahu saya kapan saja dan saya akan menjaga Anda tetap aman. Setelah mengatakan ini, Qin Chen mengangkat tangannya. 3 rune jalan mengembun seketika dan jatuh ke tangan ketiga orang itu. Ini adalah jimat Dao Agung yang telah saya kental. Anda dapat mengirim pesan kepada saya. Jika Anda dalam bahaya, saya akan datang, kata Qin Chen dengan tenang. Terima kasih, Tuan. Ketiga penguasa kota Jinhu mengambil alih jimat Dao Agung dan tidak bisa menahan kegembiraan dan buru-buru memberi hormat dengan hormat. Oke, pertama-tama bantu saya mensubscribe channel Dongeng Donghua, dan mengintegrasikan banyak bidang bintang di sini. Nanti, saya juga akan meminta beberapa orang untuk bekerja sama dengan manajemen Anda. Setelah Qin Chen selesai berbicara, dia melihat ke Saroye dan berkata, dan Anda, saya akan tetap di sini bidang bintang ini untuk sementara waktu terlebih dahulu, dan kemudian saya akan melakukan perjalanan mengelilingi laut kosmik ini. Dan Anda akan menjadi pemandu saya. Bab 5754. Tuhan. Iya Pak. Saroye pun buru-buru berkata. Saya telah melakukan perjalanan ke banyak wilayah di laut semesta dalam beberapa tahun terakhir. Dan saya pasti akan bekerja keras untuk melayani Anda dengan baik, juga memiliki perasaan yang sama di hatinya. Tuan ini, apakah dia tertarik padaku? Melihat kegembiraan Saroye dan yang lainnya, Qin Chen tersenyum, berbalik dan melangkah keluar, berdengung, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Dari awal sampai akhir, Saroye dan yang lainnya tidak melihat bagaimana Qin Chen muncul atau bagaimana dia pergi. Fiuh, yang ini akhirnya pergi. Apakah kita memiliki di belakang panggung? Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah merasakan jimat Dao Agung di tubuh mereka, dengan perasaan campur aduk di hati mereka sekarang, tidak terlihat. Tekanan yang diberikan oleh napas membuat mereka sulit bernapas dan menjadi gelisah. Mereka berdua adalah kaisar yang hebat, tetapi kekuatan dan aura seseorang 100 atau 1000 kali lebih kuat dari mereka. Mengerikan. Terlepas dari status mereka di kerajaan Yong atau masyarakat naga hitam, mereka belum pernah melihat orang dengan aura tak kasat mata yang lebih menakutkan daripada Qin Chen. Saroye bahkan lebih bersemangat saat ini. Berdasarkan tindakan ayahku sebelumnya dan apa yang dia katakan ketika dia pergi,
yang satu ini pasti memiliki latar belakang yang bagus. Saroye sangat bersemangat, tapi itu juga benar, alam semesta awal itu tidak dapat dikembangkan oleh kekuatan biasa. Yang ini, itu harus datang dari kekuatan yang menakutkan, dan bahkan mungkin lebih tinggi dari klan Komodo kita. Klan Komodo adalah salah satu kekuatan tertinggi di alam semesta. Namun Saroye tahu di dalam hatinya bahwa ada beberapa kekuatan kuno yang tersembunyi di atas klan Komodo, dan bahkan klan Komodo miliknya pun tidak berani memprovokasi kekuatan tersebut. Kekuatan-kekuatan ini tersembunyi dalam sejarah panjang laut kosmik, dan praktisi biasa bahkan tidak dapat memata-matai mereka. Metode menilai suksesi marga Komodo kita adalah dengan melihat siapa yang akan memiliki prestasi lebih besar di masa depan selama pengalaman tersebut. Saroye berkata dalam hati. Meskipun saya telah melatih kultivasi saya melalui pengalaman bertahun-tahun ini, namun kenyataannya tidak kasus untuk penerus lainnya. Itu semua bisa dilakukan. Volumenya tidak ada habisnya. Saroye tahu bahwa akan selalu ada orang yang lebih baik darinya. Jika dia ingin benar-benar menjadi pewaris tunggal klan Komodo, dia harus mendapatkan peluang dan petualangan. Saya punya firasat bahwa perjalanan ke Laut Semesta Selatan ini akan menjadi salah satu peluang terpenting dalam hidup saya, Saroye. Sangat bersemangat. Ketika Anda menemukan peluang, Anda harus berani bertaruh. Jika Anda bertaruh dengan benar, Anda akan naik ke langit dalam satu langkah. Jika Anda salah bertaruh, yang terburuk adalah Anda akan pulang dan berbaring, mencapai level ayahmu dalam hidup ini akan menjadi batasnya. Saudara Saroye, terima kasih banyak sebelumnya. Penguasa kota Ember Emas dan Kaisar Iblis Darah mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Saroye, mengizinkan Saroye kembali dari pikirannya. Terima kasih. Untuk apa berterima kasih? Jika kamu ingin berterima kasih, ucapkan terima kasih saja kepada orang dewasa itu. Saroye tersenyum dan berkata, ayo pergi dan tangani urusan orang dewasa itu. Proyek besar yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam dan bahkan mungkin memerlukan manajemen yang panjang. Untungnya, penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah sangat berpengalaman, dan mereka juga memiliki beberapa perwira dan menteri yang cakap di bawah komandonya. Jadi masalah ini tidak menjadi masalah. Di kedalaman alam semesta yang luas, di langit berbintang, Meng Tianhui memimpin banyak penjaga penegak hukum klan surgawi segera kembali ke dunia rahasia klan surgawi. Komandan, Pangula itu bertindak terlalu jauh. Klan surgawi saya telah berada di lautan kosmik selama bertahun-tahun. Meskipun klan Komodonya kuat, bagaimana dia bisa memperlakukan kita seperti ini? Jika tersiar kabar, di mana reputasi klan surgawi saya? Pergi. Itu benar. Tolong laporkan kepada tetua klan sesegera mungkin, Tuan Komandan. Masalah ini tidak boleh ditoleransi seperti ini. Banyak penjaga penegak hukum berkata dengan agresif. Sepanjang perjalanan, mereka menahan amarahnya dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Para tetua klan memiliki keputusan mereka sendiri tentang bagaimana menangani klan Komodo. Kalian tetap di sini sementara saya pergi ke tetua klan untuk pulih. Wajah Meng Tianhui muram bergegas menuju tetua klan. Istana itu terletak jauh di dalam dunia rahasia. Setelah beberapa saat, Meng Tianhui telah tiba di istana. Tetua klan, Meng Tianhui datang untuk memulihkan hidupnya. Meng Tianhui mendarat di depan istana dan membungkuk dengan hormat. Oh, kamu kembali. Suara gemuruh datang dari dalam istana, membawa momentum yang menakutkan. Apakah kamu terluka? Merasakan kondisi Meng Tianhui, nafas tetua klan tiba-tiba tenggelam. Apa sebenarnya yang terjadi selama perjalanan ini? Apakah benar-benar ada seseorang yang berani menjadi musuh klan surgawiku? Siapa itu? Petik 2. Ledakan. Di istana, aura niat membunuh yang mengerikan tercurah seperti lautan luas, menyebabkan suara gemuruh yang keras. Meng Tianhui buru-buru memberi hormat dan berkata, tetua klan Hui adalah Pangula dari klan Komodo. Dia segera menceritakan keseluruhan cerita tentang situasi sebelumnya. Pangula itu keterlaluan. Dia menolak memberi saya apapun. Klan surgawi wajah. Meng Tianhui menundukkan kepalanya, tetapi ada kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Klan Komodo. Suara sesepuh itu terhenti, menunjukkan sedikit kesungguhan. Dia tidak lagi mudah tersinggung seperti sebelumnya. Hah, itu terlalu sombong.
Ia merupakan salah satu orang kuat dari marga Komodo. Di antara marga Komodo, mirip dengan sesepuh, perkataan dan perbuatannya cukup mewakili marga Komodo. Untuk seorang penguasa kota kecil di kerajaan Yong, dan seorang kaisar kecil yang jahat di Laut Semesta Selatan, pemula ini bahkan tidak segan-segan menyinggung klan surgawinya. Ada apa dengan dia? Saya sudah tahu tentang masalah ini, silakan minggir dulu, kata tetua klan dengan suara yang dalam. Tetua klan, Meng Tianhui mengangkat kepalanya dengan cepat, apa maksud tetua klan dengan ini? Apakah ini berarti Anda tidak ingin membalas dendam? Biarpun aku tidak bisa menyinggung Pangula dan membunuh Saroye, tidak bisakah aku membunuh penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah? Bagaimana klan surgawinya bisa begitu tidak tahu malu? Itu urusan marga Komodo. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa Anda dan saya putuskan. Saat ini, kita harus melaporkannya kepada Tuhan dan menyerahkan kepadanya untuk mengambil keputusan. Tuhan. Meng Tianhui terkejut. Tuhan adalah pemimpin klan surgawi dan salah satu orang paling berkuasa di seluruh klan surgawi. Ya, Meng Tianhui tidak berani mengatakan apapun dan segera berbalik dan pergi. Segera, sesosok tubuh keluar dari istana dan menghilang, menuju lebih dalam ke dunia rahasia klan surgawi. Di kedalaman alam rahasia klan surgawi, di langit berbintang, sebuah menara tinggi berdiri ratusan juta mil tingginya, dikelilingi oleh aura warna-warni yang tak terhitung jumlahnya. Menara surga, harta inti klan surgawi. Saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan menara. Itu adalah tetua klan itu. Lelaki tua itu berjalan menuju menara. Ketika dia mendekati menara, seorang wanita berjubah merah tiba-tiba menghentikan lelaki tua itu. Wanita berjubah merah itu memiliki pedang berdarah yang tergantung di pinggangnya. Matanya dingin, seperti genangan air, dan dia menatap dingin ke arah orang tua di depannya. Pria tua itu buru-buru mengangkat tangannya dan berkata, "Hong Fei, tolong temui Tuhan." Wanita berbaju merah itu menggelengkan kepalanya sedikit. Orang tua itu sedikit mengernyit, tapi tidak mengatakan apapun. Begitu saja, entah berapa lama, wanita berbaju merah itu sepertinya merasakan sesuatu, mengangkat tangannya ke arah lelaki tua itu, dan lelaki tua itu buru-buru memberi hormat. Lalu berjalan menuju menara tinggi. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu datang ke menara. Ketika dia masuk, dia melihat seorang wanita mengenakan jubah putih, berbaring di tempat tidur empuk, memegang sepotong batu giok di tangannya. Kekuatan kuno jalan mengalir pada rune yang berisi nafas inti tertinggi alam semesta. Setiap rune seperti dunia. Lelaki tua itu buru-buru membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, "Saya telah bertemu Tuhan." Wanita itu mengangguk sedikit, bahkan tanpa memandang lelaki tua itu, dan hanya berkata dengan ringan, "Ada apa? Katakan padaku." "Iwagu dari klan Komodo lah." Saat dia mengatakan itu, dia menceritakan secara singkat apa yang terjadi. Setelah mendengarkan, wanita itu hanya mengangguk tanpa ekspresi apapun. Pria tua itu menunggu sebentar, tetapi hatinya gelisah. Setelah menunggu lama, melihat Tuhan masih melihat pemandu batu giok di tangannya tanpa ekspresi apapun, lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan mau tidak mau berkata, "Ya Tuhan, masalah ini." Wanita itu tiba-tiba meletakkan pemandu batu giok dan menatap lelaki tua itu. Pria tua itu buru-buru menundukkan kepalanya. Wanita itu memandang lelaki tua itu dan berkata dengan tenang, "Tetua dari 3 suku, Anda juga seorang lelaki tua dari klan surgawi saya. Anda telah memberikan kontribusi besar kepada klan surgawi saya. Tahukah Anda asal-usul pemandu giok di saya tangan?" Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa. "Pemandu batu giok ini, seharusnya terbentuk setelah Tuhan Allah memimpin klan surgawi kita untuk menghancurkan alam semesta kecil di era terakhir. Dan kemudian sepenuhnya menyempurnakan alam semesta kecil itu berisi kekuatan aturan asli alam semesta kecil itu. Sekilas, dengan memahaminya, Anda dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang aturan asli laut kosmik." Wanita itu berkata dengan ringan. "Kalau begitu, tahukah Anda itu alam semesta kecil ini jelas berada di bawah komando kekuatan lain di laut kosmik, tanah leluhur angin ilahi, jadi mengapa ia dihancurkan oleh klan surgawi saya?" Orang tua itu tertegun dan berkata, "Itu karena alam semesta kecil itu terlalu lemah dan nilainya tidak mencukupi.
Kaisar Kamikaze tidak berani menjadi musuh klan surgawi kita karena alam semesta yang kecil. Lalu kali ini, apakah menurutmu emas di mulutmu apakah Tuan Kota Hu dan Kaisar Setan Darah Kuat? Lanjut wanita itu. Seharusnya tidak terlalu berharga, kan? Orang tua itu ragu-ragu dan berkata. Wanita itu berkata dengan enteng, kalau begitu katakan padaku, mengapa Pangula ingin melindungi kedua orang ini? Dan dia tidak segan-segan mengatakan bahwa seluruh marga Komodo adalah musuh kita. Orang tua itu ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya, ini. Bawahan juga bingung. Wanita itu berkata dengan dingin, kamu sangat marah sehingga kamu tidak bisa melihat masalah ini secara rasional. Pangula itu tidak mau menjadi musuh klan surgawi saya karena masalah sepele ini tidak lebih dari dua hal. Alasan pertama adalah sengaja mengincar klan surgawi kita, agar kita bisa mencari alasan kedua. Adalah klan surgawi kita tidak pernah berselisih dengan klan Komodo, jadi ini jelas alasan kedua, menguntungkan. Di bidang bintang terpencil itu, keuntungan apa yang bisa didapat? Bab 5755. Seseorang bereinkarnasi. Wanita itu berkata dengan tenang, kalau saya bicara keuntungan, ada banyak jenisnya. Ada jenis keuntungan, ada keuntungan finansial dan materi, ada jenis keuntungan, yaitu manfaat dari segi koneksi dan latar belakang, dan ada jenisnya. Manfaat, yaitu peluang dan manfaat masa depan. Bidang bintang itu sangat tandus, dan jelas tidak mungkin memiliki kepentingan finansial dan material. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah tidak memiliki latar belakang. Jelas sekali, kemungkinan besar keduanya tidak sama. Wanita itu menyipitkan matanya. Katakan padaku, kesempatan seperti apa yang membuat Pangula tidak ragu-ragu menjadi musuh klan surgawiku? Ekspresi lelaki tua itu berubah, apakah ini tidak mungkin? Peluang macam apa yang bisa ada di tempat seperti itu? Wanita itu dia berkata dengan tenang, hal mustahil apa yang bisa terjadi di dunia ini. Faktanya, apa yang disebut peluang itu mungkin bukan milik Pangula. Peluang, dan mungkin bukan peluang klan Komodo. Saya ingat putra Pangula, Saroye, dia juga salah satu pewaris klan Komodo, kan? Benar, wanita itu menyipitkan matanya. Karena Iwagula mendukung Saroye itu mungkin terkait dengan Saroy saat ini. Jika Anda memikirkan apakah Ye dapat mewarisi klan Komodo di masa depan, bukankah itu lebih masuk akal? Orang tua itu berkata sambil berpikir, yang dimaksud Tuhan adalah pemimpin zombie. Kerajaannya adalah Komodo, ujian Saroye oleh klan binatang. Dan agar putranya mewarisi klan binatang Komodo, saya bersikeras menjadi musuh klan surgawi kita. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu benar-benar tercengang. Ya, itulah alasannya. Kalau dikaitkan dengan apakah anaknya bisa mewarisi marga, maka apapun yang dilakukan Pangula akan dijelaskan. Ya Tuhan, dalam hal ini, Pangula itu hanyalah seekor rubah yang berpura-pura menjadi harimau. Bagaimana dia bisa menggunakan seluruh kelompok etnis untuk menjadi musuh klan surgawi saya karena urusan putranya? Suaranya, dengan tatapan tajam di matanya. Wanita itu melirik lelaki tua itu dan berkata, benarkah aku telah memberitahumu dengan sia-sia sebelumnya? Lelaki tua itu tertegun. Kalau begitu Pangula tidak menganggap serius klan surgawi kita, Tuhan, bukankah begitu? Wanita itu berkata dengan enteng, Anda ingin berbicara tentang masalah wajah, bukan? Pria tua itu mengangguk. Wanita itu berkata dengan enteng, apa yang saya katakan sebelumnya hanyalah sebuah kemungkinan. Pernahkah Anda memikirkan kemungkinan jika Pangula melakukan ini bukan karena warisan putranya, tetapi karena sebenarnya ada kekuatan kuno dan besar di balik bidang bintang itu? Dicakup oleh kekuatan ini jauh melebihi klan surgawi kita, dan bahkan sangat kuat sehingga Pangula dari klan binatang Komodo tidak punya pilihan selain melangkah maju. Orang tua itu tercengang. Wanita itu memandangnya, apakah menurut Anda ini tidak mungkin? Pria tua itu mengangguk dan berkata dengan ragu-ragu, kekuatannya jauh melebihi klan surgawi saya. Hanya ada segelintir kekuatan seperti itu di seluruh alam semesta, dan mereka akan melakukannya, tinggal di tempat terpencil seperti itu. Tanah, wanita itu berkata dengan enteng, tetapi bagaimana jika itu terjadi? Meski hanya 1 dalam 1 miliar, itu bukan tidak mungkin. Lelaki tua itu tampak jelek dan tidak berkata apa-apa. Dia mengerti maksud Tuhan setelah ini terjadi,
Bukan tidak mungkin. Sungguh, klan surgawinya secara misterius telah menyinggung kekuatan kuno, dan jika dia mencari masalah dengan pihak itu, dia akan mati sendiri. Tapi apakah ini benar-benar mungkin? Pemimpin kerajaan mayat hanyalah seorang lelaki kecil yang merupakan pengikut klan surgawi kita. Kematiannya tidak signifikan. Itu hanya masalah sepele dan tidak memiliki kepentingan inti dengan klan surgawi kita. Tetapi jika itu karena orang ini, kita harus jika kamu ingin bertarung dengan klan Komodo demi apa yang disebut wajah, bukankah itu bodoh? Wanita itu melihat ke arah langit di kejauhan. Orang tua itu membungkuk dalam-dalam, apa yang Tuhan katakan benar sekali. Bawahankulah yang ceroboh. Wanita itu tersenyum dan berkata, dunia ini bukan tentang berkelahi dan membunuh, ini tentang sifat manusia. Orang yang tidak memiliki latar belakang dan tidak ada hubungannya dengan kami akan diintimidasi. Bahkan jika mereka dihancurkan, kami akan menindas mereka. Tidak masalah jika dia membunuh seluruh keluarganya. Yang paling bisa dia katakan adalah, jangan menindas orang miskin. 30 tahun di Hedong, 30 tahun di Heksi. Diperkirakan ketika dia meninggal, dia masih akan berbicara tentang balas dendam seorang pria. Tetapi bagi orang-orang yang memiliki latar belakang, kita harus mempertimbangkannya makan. Bagaimana kita bisa hidup dan mati karena apa yang ada di atas meja? Lelaki tua itu berkata dengan tergesa-gesa, saya mengerti. Pahami saja, wanita itu memandangnya, tentu saja. Kami tidak peduli apapun dan awasi Saroye untuk melihat apakah ada peluang untuk melakukan sesuatu yang kecil dengannya. Selama kita tidak membunuhnya, kita diam saja. Tidak apa-apa untuk secara diam-diam menciptakan beberapa hambatan yang tidak disadari dalam perjalanan menuju warisannya. Saya mengerti, lelaki tua itu tiba-tiba menyadari. Dia memang orang yang bijaksana. Alam Buddha Matahari Agung. Pada saat ini, Vajra Arhat bermata 8 juga telah kembali ke gua Biksu Suci Agung. Klan Komodo, Biksu Suci Agung itu menyipitkan matanya sambil berpikir. Tuan, Vajra Arhat bermata 8 memandangnya, pamula itu terlalu lancang. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius, Tuan. Oke, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Beku Agung yang agung mencibir, Vajra Arhat bermata 8 segera menutup mulutnya. Menurut apa yang kamu katakan, pemimpin kerajaan mayat dari klan Tian juga dimusnahkan oleh Saroye. Tidak apa-apa, selama klan Komodo tidak secara khusus menargetkan gurunya, lega. Yang paling dia khawatirkan adalah hubungannya dengan si Nantian akan terungkap. Tuan, bisakah kita membiarkan masalah ini berlalu begitu saja? Vajra Arhat bermata 8 berkata dengan depresi. Biksu Agung itu mencibir, lupakan. Bagaimana kita bisa melupakannya? Dia menyipitkan matanya, namun, klan Komodo bukanlah hal yang sepele. Kita tidak boleh gegabah dan menjadi musuh. Awasi Nasaroye, jika ada peluang nanti, bunuh dia secara langsung. Itu tergantung prospek masa depannya. Mari kita lihat apakah Napan Gula bisa menjadi sombong di masa depan. Guru, kata Vajra Arhat bermata 8 dengan gembira. Penguasa kota Jinhu dan Kaisar Iblis Darah. Jangan khawatir dulu, Biksu Suci Agung mencibir, sudah jelas bahwa sesuatu telah terjadi pada mereka. Segera setelah si Nantian meninggal. Setelah periode ini, Anda dapat menemukan kesempatan untuk mencuri orang-orang itu secara diam-diam. Semua kehidupan di bidang bintang dimusnahkan, dan kemudian semua jiwa mereka diekstraksi dan dikorbankan, dan dibawa kembali ke tuannya. Vajra Arhat bermata 8 buru-buru memberi hormat dan berkata, murid mengerti. Siapapun yang berani menyentuhku tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Biksu Suci Agung yang baik memiliki tatapan galak di matanya. Baiklah, aku akan mengajarimu Dharma Agung yang baik, sehingga kamu dapat menyembuhkan luka-lukamu di dalam gua. Setelah mengatakan itu, Biksu Agung itu segera meninggalkan gua. Mata Vajra Arhat bermata 8 tajam dan dia mencibir. Jika kamu berani tidak menghormati saya, jika kamu menemukan kesempatan, kamu akan langsung menghancurkan semua makhluk hidup di daerah itu. Kamu tidak tahu apakah harus melakukannya hidup atau mati. Di hadapan Biksu Suci Agung dan Biksu bermata 8 ketika Raja Kong Arhat membahas cara menargetkan bidang bintang itu. Sebuah pagoda kuno terletak di bagian terdalam alam Buddha Dainichi.
Seorang biksu kurus dengan cahaya Buddha di sekujur tubuhnya tiba-tiba membuka matanya, dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Ledakan, di matanya, kitab Buddha yang tak terhitung jumlahnya mengalir, dan bahasa Sanskerta dinyanyikan dengan suara menggelegar. Sudahkah kita menyentuh sebab dan akibat yang besar di alam Buddha matahari agung kita? Beku itu mengerutkan kening. Pada saat tertentu sebelumnya, dia merasakan kekuatan takdir yang tak terlihat saat ini. Saya menemui masalah besar. Ada darah di mana-mana dan awan hitam di mana-mana. Dengan sebab dan akibat yang begitu besar, musuh kuat macam apa yang dihadapi oleh alam Buddha matahari agung kita. Biksu itu membuka matanya dan melihat ke dalam kehampaan yang tak berujung, seolah-olah dia sedang merasakan sesuatu. Tiba-tiba, biksu itu tiba-tiba membuka matanya, dan dengan keras, seluruh pagoda langsung berubah menjadi bubuk. Gelombang mengerikan, berpusat di dunia kecil tempat dia berada, langsung ditransmisikan, mengguncang seluruh dunia Buddhis matahari hebat. Segera setelah itu, biksu itu mengeluarkan erangan tertahan, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya langsung menjadi pucat seperti kertas emas. Tuan Batas. Terdengar suara ngeri, datang dari luar kehampaan di kejauhan. Tidak apa-apa, mata biksu itu ngeri, dan dia buru-buru menyampaikan pesan, jika Anda menyetujui perintah tersebut, alam Buddha Matahari Agung akan segera ditutup. Semua biksu di alam Buddha Matahari Agung kami tidak diizinkan keluar. Sesuka hati, siapapun yang melanggar ini akan langsung dihukum dan dipenjarakan di penjara Buddha. Beku itu terkejut, ketakutan, pada saat pelantikan sebelumnya, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan datang, yang merupakan keberadaan yang tabu dan tidak dapat disentuh. Sebab dan akibat harus diputus. Tutup gerbang gunung. Tiba-tiba, di bawah pandangan semua biksu yang tidak dapat dipercaya, penghalang di seluruh alam Buddha matahari besar perlahan-lahan tertutup. Alam semesta awal. Qin Chen dan rombongannya kembali ke Suhai lagi. Teman kecil Qin Chen, kaisar ini sudah keluar dari masalah dan tidak akan tinggal di sini lebih lama lagi di masa depan. Kaisar kuno memandang Qin Chen dan yang lainnya dan berkata, "Senior, apakah kamu meninggalkan alam semesta asli?" Qin Chen terkejut. "Saya telah terjebak di sini selama bertahun-tahun. Sekarang setelah saya keluar dari masalah, sekarang saatnya keluar berjalan-jalan dan bertemu dengan beberapa teman lama saya di masa lalu." Kaisar kuno menyipitkan matanya dan tersenyum, "Dan kalian, anak muda juga. Lebih sering keluar dan melihat lebih banyak di alam semesta juga akan membantu terobosan kalian di masa depan." Tapi di sini, Qin Chen sedikit khawatir. Kaisar kuno telah pergi, dan dia juga akan pergi nanti. Setelah alam semesta awal diserang oleh orang luar, saya khawatir. Jangan khawatir, saudara-saudara di bawah komando saya masih harus berlatih di sini selama beberapa tahun. Dengan mereka yang duduk bertanggung jawab, kebanyakan orang yang berani datang hanya akan mencari kematian. Kaisar kuno tersenyum dan berkata, "Selain itu, sekarang dunia bawah dan alam semesta awal telah terintegrasi, orang-orang kecil di dalam juga dapat memasuki alam semesta awal. Untuk membelamu melawan musuh." Senior berkata bahwa kaisar dunia bawah dan yang lainnya, hati Qin Chen tergerak. Orang-orang kecil ini sekarang menyatu dengan Yin dan Yang, dan mereka mungkin tidak memiliki harapan untuk memasuki alam kaisar ilahi di masa depan. Akan sangat bermanfaat juga bagi mereka untuk lebih sering mengunjungi dunia matahari. Kaisar kuno mengangguk dan tersenyum. Qin Chen menghela nafas lega. Jika ada patung batu undet yang kuat dan Kaisar Netherworld serta 4 kaisar besar lainnya duduk di sini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat ini, di mana dunia bawah bergabung dengan alam semesta asli, kekuatan reinkarnasi yang tak terlihat tiba-tiba datang. Itu. Qin Chen menoleh dengan terkejut, seseorang bereinkarnasi dari dunia bawah di alam semesta asli. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.